saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat merasakan sukacita yang daripada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34. Namun sebelum kita jauh membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu untuk dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan memberkati kami semua yang ada di ruangan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berfirmanlah atas kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan untuk kita semua. LAI memberi judul Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan pada sore hari ini saya memberi tema sikap hidup yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lagu sekolah minggu yang kurang lebih liriknya begini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ya, kurang lebih liriknya seperti itu. Nah, pujian sekolah minggu ini saya kira sangat jelas makna dan arti dari setiap kalimat per kalimat. Tetapi di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan bagi kita untuk kita dapat melakukan aktivitas kita di luar dengan bebas, apakah bisa jika kita hanya mengandalkan iman kita saja? Pasti dalam angan-angan kita sulit untuk membayangkan bagaimana kita hanya hidup dengan iman tanpa melakukan sesuatu. Nah, saudara-saudara, memang kita harus hidup dengan iman.
dengan iman percaya kita yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika iman itu hanya kita diamkan saja dan kita tidak berbuat sesuatu, itu sama saja dengan iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Nah, jadi karenanya iman harus disertai dengan tindakan. Perikop yang sudah kita baca pada sore hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus ketika ia di bukit pada waktu itu, yang berbicara mengenai hal kekhawatiran. Nah, apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan kata dasar khawatir. Artinya apa? Artinya adalah takut, gelisah, dan cemas akan sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi kekhawatiran adalah sikap atau perasaan takut, cemas, gelisah yang dirasakan oleh seseorang. Dalam perikop ini ada dua hal yang Tuhan Yesus bahas, yaitu kekhawatiran akan hal makan, akan hal minum, dan juga kekhawatiran akan hal berpakaian. Namun yang lebih spesifik lagi, di dalam perikop ini yang hendak Tuhan Yesus ajarkan adalah bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya dan bagaimana kita menggunakan tubuh kita sebagai orang percaya. Nah, kata jangan merupakan kata larangan, yang artinya Tuhan Yesus melarang orang-orang pada waktu itu untuk khawatir. Baik khawatir mengenai makan, mengenai minum, maupun khawatir mengenai pakaian. Tetapi yang lebih ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana kita memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, ketika kita mendengar kalimat hidup yang benar, pasti di dalam angan-angan kita memikirkan sesuatu hal yang sangat sempurna, memikirkan hal yang tidak bercacat, memikirkan hal yang sangat suci, dan memikirkan hal yang tidak bernoda. Nah, tetapi pada sore hari ini ada dua hal sederhana yang akan kita pelajari bersama-sama, yang dapat kita lakukan untuk kita dapat memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Allah, supaya kita tidak selalu menuntut banyak dari Tuhan. Yang pertama adalah bertekun. Nah, dalam perikop ini Yesus menggunakan burung-burung dan bunga bakung, dan juga dia mengangkat tokoh dalam Perjanjian Lama yang ia gunakan sebagai contoh di dalam perumpamaan ini. Tuhan Yesus secara jelas menjelaskan mengapa burung yang ia gunakan sebagai contoh. Karena burung tidak bekerja dengan begitu semangat, dengan begitu keras untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dia sehari-hari. Tetapi Tuhan menyediakan makanan baginya. Tuhan memelihara kehidupan burung-burung itu. Nah, di dalam ayat yang ke-26, Yesus memberikan pertanyaan kepada para pendengarnya pada waktu itu. Demikian, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya apa, saudara? Artinya adalah kita manusia jauh melebihi burung-burung itu karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Sehingga pastinya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Tetapi bukan maksud Tuhan ketika kita dianggap melebihi burung-burung itu, kita hanya layah-layah saja dan tidak melakukan pekerjaan apapun, dan kita seakan-akan hanya mengandalkan berkat yang datang dari Tuhan saja. Nah, yang keliru adalah ketika kita dianggap melebihi burung-burung itu, kita hanya mengandalkan Tuhan dan kita tidak melakukan tindakan apapun. Itu yang keliru. Kita harus tetap berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita meninggalkan campur tangan daripada Tuhan. Karena campur tangan Tuhan akan menolong setiap kita untuk dapat mencapai suatu tujuan yang kita ingin raih. Nah, dalam situasi pandemi saat ini sangat sulit untuk kita dapat bekerja,
untuk kita dapat melakukan aktivitas di luar sana dengan bebas. Nah, dalam situasi pandemi saat ini, mungkin ada banyak dari antara kita yang terkena PHK, dari antara kita yang mungkin penjualannya menurun, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk kita dapat mengatasi hal tersebut, saudara? Apakah kita hanya akan layah-layah saja, sembari kita menunggu bantuan yang datang dari pemerintah? Tidak, saudara. Kita dapat melakukan sesuatu dan kita dapat berbuat sesuatu. Melalui apa? Yaitu melalui apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki, keterampilan apa yang kita miliki. Nah, tetapi bagaimana ketika kita tidak memiliki biaya? Kita dapat membuat suatu komunitas, kita dapat bersatu di dalam jemaat ini untuk membangun jemaat yang lebih maju lagi. Misalkan kita membeli bibit sayuran untuk kita dapat ditanam. Setidaknya jika itu tidak dapat dijual, itu dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tidak apa jika hasilnya itu sedikit, asalkan kita melakukan hal itu dengan ketekunan, kita melakukan hal itu dengan penuh semangat, dan terlebih lagi kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tidak hanya ketekunan di dalam bekerja, saudara, tetapi juga ketekunan di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita bertekun, ketika kita memiliki ketekunan kepada Tuhan Yesus, ketekunan dalam melayani, ketekunan dalam hidup, pasti Tuhan akan berkenan memberkati setiap kita sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita masing-masing. Tuhan akan memberikan berkat kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, yang kedua adalah mengucap syukur. Kita sering bahkan mungkin bosan mendengar kata bersyukur. Tetapi apakah kita sudah mampu melakukan syukur dengan baik? Melakukan syukur kita kepada Tuhan dengan baik? Dalam Kidung Jemaat nomor 450 mengatakan berkata begini. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dan seterusnya. Nah, dalam perikop ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Salomo tidak berpakaian seindah bunga bakung. Nah, Salomo hingga ia menjadi raja yang berkelimpahan, yang diberi kelimpahan oleh Allah. Di dalam perikop ini dia tidak memakai pakaian seindah bunga bakung itu. Nah, jika kita membaca kisah Raja Salomo yang diberikan hidup berkelimpahan oleh Allah, ia menjadikan seluruh bait Allah, peralatan seluruh bait Allah dengan emas. Dia membuat seluruh peralatan bait Allah menggunakan emas. Artinya apa? Raja Salomo dalam segala kelimpahannya tetap mengucap syukur kepada Allah. Nah, saudara, rasa ucapan syukur inilah yang menjadi hormat kita kepada Allah, menjadi rasa terima kasih kita kepada Tuhan, karena setiap kebaikannya di dalam kehidupan kita selalu nyata. Nah, selain itu, ketika kita selalu bersyukur dengan seberapapun berkat yang daripada Tuhan, seberapapun yang kita terima berkat itu dari pekerjaan kita tidak akan selalu menuntut banyak ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, semakin jelas ketika kita memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Allah, Ia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Karena sebelum kita meminta, Tuhan terlebih dahulu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang menjadi tugas kita sekarang adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Maka bukanlah hal yang mudah ketika kita harus misalnya melakukan kebaikan kepada orang lain. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang kita sendiri pun susah untuk mendapatkan uang.
kita susah untuk makan sehari-hari. Tetapi saudara, dengan rasa ucapan syukur dan ketekunan yang kita miliki, itu akan membantu kita untuk kita merasa cukup dan kita mau menolong orang lain. Dan selain pada itu, kita juga tidak menuntut banyak dari apa yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama pada sore hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami dapat memperlakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami dengan penuh rasa ucapan syukur dan juga penuh ketekunan. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.